Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum wa ila najatikum fil imtihan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, yang pertama ya mengenal aswaja, tapi ini bagian yang kedua. Kemarin sudah kita mengenal aswaja bagian yang satu, ini tetap masih bab yang pertama. Melanjutkan yang kemarin nak ya. Ini kemarin telah kita bahas bersama tentang perang Siffin. Perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kala itu sudah ya Ali bin Abi Thalib sudah diambang kemenangan, tetapi atas siasat Amr bin As menancapkan Al-Quran di tombak, diangkat ke atas. Setelah itu mari kita kembali ke Quran dan Al-Hadis. Setelah itu ya panjang lebar dijelaskan Pak Imam kemarin. Pada akhirnya maka diputuskanlah majelis tahkim atau perundingan. Pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Amr bin As ahli strategi perang, Musa al-Asy'ari itu ahli ibadah. Dia sama-sama pintar perang dan ibadah, tapi lebih ahlinya di sana. Sehingga kala itu dalam perundingan itu ada di Telikung. Ya tidak usah ngomong benar salah di Telikung. Kala itu kan dalam perundingan itu keduanya sepakat. Amr bin As sebagai perwakilan Muawiyah, oke lah, kita sekarang sepakat untuk dua khalifah ini kita turunkan dua-duanya. Setelah itu kita akan mengadakan pemilihan khalifah baru. Nah, waktu mengumumkan di depan, Musa al-Asy'ari yang duluan. Musa al-Asy'ari bercerita bahwasanya hasil pertemuan bahwasanya dua khalifah ini diturunkan. Setelah itu akan mengangkat khalifah baru. Nah, waktu gilirannya Amr bin As dibalik, karena perwakilan dari Abi Thalib, Musa al-Asy'ari menurunkan khalifahnya, maka saya sebagai perwakilan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, maka saya menetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah yang sah, sedangkan Ali bin Abi Thalib telah mengundurkan diri. Ali bin Abi Thalib tidak masalah, memang tidak ada keinginan untuk jadi khalifah biasa. Nah, pengikutnya ini yang kecewa besar kepada keputusan Ali. Nah, orang-orang yang dari kelompoknya sahabat Ali bin Abi Thalib yang kecewa ini keluar dari sahabat Ali. Maka muncullah mereka disebut dengan Khawarij. Jadi anak-anak sekarang sudah ada 3 ya dari perang Siffin ini. 1, Jumhuril Mukminin, ya karena secara realita bahwasanya Muawiyah diangkat jadi khalifah, maka Jumhurul Mukminin Muawiyah yang jadi khalifah. Setelah itu ada orang yang masih setia kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ada pendukungnya Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju, dan disebut dengan Muawiyah, disebut dengan Khawarij. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah, Khawarij ini punya pendapat yang kerasnya luar biasa. Maka kala itu yang dianggap orang yang berdosa besar itu adalah 3 orang, yakni 1 Ali bin Abi Thalib sendiri, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketiga adalah Amr bin As. Sehingga umat Islam pecah itu karena 3 orang. Ali bin Abi Thalib salah karena jadi pimpinan gak tegas.
Muawiyah dianggap salah karena merampas khalifah dari Ali bin Abi Thalib. Amr bin As salah karena mendelikung hasil perjanjian. Tiga orang ini menurut golongan Khawarij berhak dibunuh, oleh dibunuh. Darahnya halal untuk dialirkan. Asal usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak-anak. Jadi kamu tahu ya sekarang ya, bahwasanya sebenarnya Islam itu pecah bukan karena ajarannya, tapi karena politik saja. Jadi pertama kali itu politiknya itu ya itu tadi, ada kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, ada kelompoknya Ali bin Abi Thalib, ada kelompoknya Khawarij. Sudah berjalan lama sekali. Nah, pada kurang lebih 260 Hijriah, jadi Nabi hijrah 260 tahun lagi. Itu umat Islam sudah sangat berkembang, sudah tidak hanya di Mekah, Madinah, tapi di Irak sudah hampir semua penjelajah, sudah berkembang yang luar biasa. Kala itu banyak sekali sudah firqah-firqah, golongan-golongan yang tadi tiga itu muncul lagi. Lah kala itu ada dua tokoh besar yang cukup menonjol, namanya Abu Hasan al-Asy'ari sama Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand. Ini kurang lebih tahun 260 Hijriah sampai tahun 330 Hijriah. Ini muncul dua tokoh. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Yang pertama adalah tawasud, pertengahan, jalan tengah. Tidak sangat radikal, tetapi juga tidak terlalu lembek. Jadi tengah-tengah. Yang radikal seperti Khawarij, salah pateni juga enggak, tapi juga enggak terlalu lembek. Jadi tengah-tengah. Yang tidak tegak lurus sesuai dengan Quran dan hadis. Tawazun, seimbang antara dunia akhirat, antara perintah larangan, itu tawazun, seimbang. Tasamuh, teloran, menganggap bahwasanya memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi berbeda-beda, maka toleran. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahir kala itu ada dua aliran yang sangat menonjol. Satu Jabariyah. Jabariyah itu menganggap bahwasanya semua itu ditentukan oleh manusia. Allah itu hanya ngikuti saja. Jadi Allah itu wajib memasukkan orang yang mukmin, wajib masuk surga. Allah bersifat mustahil kalau orang yang berbuat jelek itu tidak masuk neraka. Jadi Jabariyah. Jadi Jabariyah itu ya semuanya itu tergantung manusia. Orang kalau kerja pasti kaya, orang kalau nggak kerja pasti tidak kaya. Itu Jabariyah. Jadi tidak ada unsur-unsur Allah itu sangat kecil, sangat kecil. Sebaliknya Qadariyah itu terbalik. Bahwasanya manusia itu yang tidak bisa apa-apa, semuanya takdir Allah, tidak perlu kerja.
toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Lah kalau kamu tidak perlu berobat, toh sehat tidak sehat sesuai dengan sudah ditentukan oleh Allah. Lah antara Qadariyah dan Jabariyah inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul. Ini contoh konkret, contoh konkret dalam hal mengkafirkan orang. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati. Ada orang mukmin berbuat dosa, entah dosa besar atau kecil, korupsi, membunuh orang, itu kan berarti orang mukmin berbuat dosa. Maka orang itu tidak dianggap kafir atau fasik. Menurut orang mukmin dia tetap mukmin. Nah, nanti dosanya itu gimana? Serahkan Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukum atau mengampuni di akhirat. Di dunia ia memakai hukum dunia, tidak memakai hukum akhirat. Maka di dunia itu mohon maaf, ada orang yang salah tapi secara hukum tidak terbukti, ya dibebaskan. Tetapi apakah dia bisa mengelak pada peradilan Allah? Jelas tidak mungkin. Dan yang kebenaran hakiki itu adalah di akhirat kelak. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sumber hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya beberapa sumber hukum. Yang pertama apa? Jelas Al-Quran, wahyu Allah. Al-Quran tidak bisa diganggu-ganggu. Yang kedua hadis, sesuatu yang diucapkan Nabi, sesuatu yang dilakukan Nabi, sesuatu yang disetujui Nabi, itu hadis. Ini di fikih juga ada, di fikih juga ada. Yang ketiga ijtihad. Nah, ijtihad ini sesuai, ya ini di hadis diterang Pak Imam. Seperti apa jenenge Mu'adz bin Jabal tatkala diutus oleh Nabi ke Yaman, ditanya, kalau ada orang yang punya masalah, bagaimana cara kamu menyelesaikan? Ya saya hukumi, ya Nabi, dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak kamu temukan, belum kamu temukan, ya sama hadis. Kalau dari hadis itu belum kamu temukan, ya maka saya akan berijtihad, akan saya berpikir perkara ini yang sesuai dengan Quran dan hadis. Maka Nabi mengatakan benar kamu. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas itu disamakan, menyamakan. Contoh begini, hukum nyadui wong tua itu boleh nggak? Ngamplengi bapak itu boleh nggak? Nggak boleh Pak Imam, dosa. Hukum hadisnya gimana? Qurannya gimana? Qurannya itu hanya bilang kamu jangan berkata kasar pada orang, wala taqul lahuma uffin. Tidak ada hukum nyadui wong tua. Nah itu kan lebih nemen Pak Imam. Wong nggak boleh ngomong kasar, malah nyadui. Nah itulah namanya qiyas. Itu yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bidang tasawuf, jadi kan begini kita beribadah itu, Nabi itu hadisnya yang panjang itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah iman, itu akidah. Tadi yang pertama itu. Yang kedua adalah Islam, fikih. Tadi yang hukum-hukum itu. Dan yang ketiga adalah ihsan atau namanya tasawuf. Tasawuf itu bagaimana? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kamu beribadah seolah-olah kamu tahu Allah. Kalau kamu tidak tahu Allah, maka sesungguhnya Allah itu tahu ke kamu. Dan ini tasawuf. Jadi orang tasawuf itu sampai ke arah sini. Kamu sholat, lek gak wudu, gak sah. Kalau kamu sholat, gak baca Fatihah, gak sah. Kalau sudah sesuai semua syarat rukunnya sah. Diterima atau enggak, nah itu tidak urusan fikih, tapi urusan tasawuf. Mengenal makom-makom dalam tasawuf. Ini Siras At-Tusi. Beliau begini, membagi dulu tahapan-tahapan. Yang pertama, orang itu harus taubat.
Jadi dia membersihkan dirinya dari segala dosa, taubat. Yang kedua warok. Warok itu menghindari dari barang subhat dan barang makruh. Terus warok itu tidak hanya barang haram, bukan. Barang subhat itu kawan. Barang makruh sudah dihindari. Yang ketiga zuhud. Zuhud itu adalah apa ya? Zuhud itu lebih mudahnya, lebih mementingkan urusan akhirat dari urusan dunia. Itu zuhud. Yang keempat fakir. Fakir itu tidak harus fakir secara harta, tapi selalu butuh, merasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu fakir. Yang keempat sabar menjalankan perintahnya Allah. Yang kedua sabar meninggalkan larangannya Allah. Yang ketiga sabar tatkala terkena musibah. Yang ketujuh ridho itu menerima, senang apapun keputusan Allah itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Itu ridho. Sudah ketujuh itu sudah sangat luar biasa. Ini Abu Thalib Al-Makki. Jadi apa ya? Abu Thalib Al-Makki itu ya salah satu tokoh juga, dan ini urutannya mirip-mirip, cuma sedikit ada perbedaan. Yang pertama taubat sama ya. Yang kedua sabar dulu. Sabar tadi yang diterangkan Pak Imam ada 3 itu. Yang ketiga syukur itu merasa sudah cukup, diberi Allah seberapa pun sudah cukup, tidak jaluk maneh, itu namanya syukur. Yang keempat harapan atau roja, sangat berharap akan ridho Allah, tetapi juga takut pada Allah, khauf. Jadi berharap atas rahmatnya Allah, takut akan siksaan Allah. Yang keenam zuhud, sama kayak tadi. Yang ketujuh tawakal itu berusaha semaksimal mungkin, hasilnya diserahkan Allah, itu namanya tawakal. Yang kedelapan ridho itu menerima. Dan yang kesembilan cinta, mahabbah. Makanya orang cinta itu, wah ini sudah luar biasa. Cinta itu kan kata nyanyi lah, dari tai kucing rasa coklat, dijiwet itu loh, kalau oleh pacari itu seneng, itu karena cinta. Jadi orang yang sudah di sini dapat cobaan dari Allah itu justru seneng. Wah ini dari kekasih saya, tidak ngeluh, tidak. Nah ini sudah mahabbah. Mirip lagi juga, tetapi ya pasti ada sedikit perbedaan ya. Ini Surawardi, ini beliau tokohnya. Taubah sama warok tadi, menghindari perkara yang subhat dan makruh. Setelah itu zuhud, ya lebih mementingkan urusan akhirat, sabar, fakir atas rahmatnya Allah, syukur, takut atau khauf, roja. Tadi dibalik, yang tadi itu roja dulu baru khauf, tawakal dan ridho. Ini sedikit perbedaannya. Ibnu atau Illa Asy-Syakandari, terus terang Pak Imam tasawufnya ikut beliau ini. Pak Imam biatnya ikut ini. Ibnu atau Illa Asy-Syakandari. Taubat sama, zuhud sama, sabar sama, syukur sama, takut dulu, khauf dulu, baru roja, tawakal, ridho, dan yang nomor 9 adalah mahabbah, merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat terkenal juga Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Gini, taubat, sabar, syukur, dan ini rojak dulu, rojak baru khauf. Setelah itu fakir, merasa butuh pada Allah. Zuhud, tauhid, mengesahkan Allah, tidak ada yang lain. 9 tawakal, dan yang nomor 10 mahabbah atau cinta kepada Allah. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.